Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa, adik-adik teman muda yang ada di mana saja? Saya senang untuk memiliki komunikasi atau diskusi dengan teman-teman muda saya. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling berbagi wawasan terkait apapun juga. Nah, terkait dengan isu yang sekarang sedang hangat ya, pernyataan dari BEM UI Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah King of Lip Service King of Lip Service yang bisa dimaknai sebagai pembual gitu atas program-program yang barangkali mungkin sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi atau menjadi komitmen Pak Jokowi dalam program-program selama pemerintahnya. Terhadap kritik loh ya. Kritik itu memang penting dan wajib ada. Kalau tidak ada kritik, maka pemerintah itu akan menjadi semena-mena dan tidak terkendali, tidak ada kontrol. Maka kritik itu wajib dan pemerintah wajib juga menanggapi kritik itu dengan cara-cara yang baiklah. Misalnya adakanlah semacam pertemuan terbuka, seminar terbuka untuk merespon semua kritik sampai kemudian semua kritik itu terjelaskan secara tuntas. Jangan menghindar justru, dan jangan emosi menanggapi kritik. Tetapi di sisi lain, kritik itu juga mohon maaf punya adab. Kadang kita masih bingung antara kritik dan menghujat, kritik dan mengadili. Nah, ini seringkali teman-teman muda itu saya yakin tahu sih, tapi karena emosi gitu kan, kadang-kadang kritik itu disampaikan dengan cara mengadili, seperti membuat poster berita bahwa misalnya dalam kasus ini adalah Pak Jokowi adalah pembual, King of Lip Service. Itu sebenarnya sudah masuk dalam pada satu tahap mengadili, karena belum ada komunikasi tapi sudah memberikan satu pernyataan. Sebenarnya ini agak berbahaya juga. Alangkah baiknya kalau kritik itu disampaikan dulu. Apa sih yang ingin dimaui? Apa sih yang menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan mahasiswa? Apakah tentang ITE? Apakah tentang KPK? Adakan aja pertemuan, kemudian tanyakan. Andaikan banyak informasi di media sosial yang kemudian ternyata tidak jelas, maka kalau diadakan acara khusus akan dijawab dengan tuntas. Libatkan yang menjadi objek kritik, yang menjadi pelaku subjek kritik, sehingga semuanya akan terjawab dengan tuntas. Ada satu cerita menarik. Dulu pada zaman Pak Harto itu ada seorang Mensesnek namanya Pak Murdiono, dikritik oleh mahasiswa, dikritik dengan gaya yang sarkas kasar melalui gaya puisi. Alasannya adalah puisi digunakan sebagai kritis gitu, karena mereka mahasiswa seni katakanlah gitu. Dan Pak Murdiono menjawab cukup menarik. Ya, kalau semua mengkritik pemerintah tanpa adab, tanpa etika, dan dengan dalih alasan mahasiswa seni mengkritik pemerintah dengan pendekatan seni, ya repot juga kalau nanti mahasiswa teknik nuklir mengkritik pemerintah dengan membuat bom nuklir, itu kan bahaya juga itu kan, atau yang lain lah. Jadi kritik itu tetap ada tata caranya, dan sekali lagi, kritik itu beda dengan menyimpulkan, kritik beda dengan mengadili, kritik beda dengan menghujat. Saya harapkan mahasiswa saya lebih cerdas dibandingkan mahasiswa yang sering mengkritik tapi sebenarnya sudah membuat
pernyataan pengadilan dulu, sudah mengadili dulu. Jadi saran saya untuk mahasiswa saya ya, kalau mau mengkritik sampaikan dengan cara beradab, dengan cara yang akademik, karena kalian itu mahasiswa yang harusnya sudah nalar secara akademik, sudah mumpuni, secara umur sudah dewasa, sehingga adab-adab yang berlaku itu bisa digunakan ketika melakukan kritik, dan pemerintah atau siapapun yang dikritik wajib untuk merespon. Jadi kritik tidak boleh meninggalkan etika dan nilai-nilai moral. Kritik wajib, tetapi penyampaian kritik tidak boleh meninggalkan etika dan tata nilai moral. Kalau tidak, Anda sebenarnya juga sama, mungkin lebih buruk dari yang dikritik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.